Oke, untuk kelanjutan video tentang teori DLMS di sini sekarang saya akan mempraktekkan, mensimulasikan dari teori pengenalan DLMS ke dalam alatnya DLMS ya. Wah, ini nggak kelihatan ya, burem. Di awalnya kita harus mengenal dulu tombol-tombol dari fitur-fitur atau tombol ya, fitur dari DLMS. Di sini ada back, yaitu kembali, next untuk maju, terus ini menu, ada enter, terus ada bypass, dan ada escape. Escape itu keluar, maksudnya exit ya, escape. Terus di sini ada pengatur untuk 1 2 3 tombol pengaturnya. Terus ini ada input 4. Terus ada outputnya ada 8. Oke, di sini saya akan mempraktekkan satu aja ya, karena ini kalau saya setting satu ini semua hasilnya sama gitu. Kita mau nyeting ini caranya sama gitu. Jadi untuk input ya, ini untuk input, ini untuk output. Oke, pertama-tama kita akan cek dulu dari input. Bagaimana sih cara mengeceknya inputnya? Yang dari mixer ya, dari mixer masuk ke DLMS. Oke, kita tahan, tekan dan ditahan dulu sampai nyala kuning. Nah, kalau udah nyala kuning, di sini akan ada tulisan input A, box A, name box A. Oke, ini bisa dirubah tapi udah biarin aja kita, karena kita hanya ingin tahu settingan. Terus kita pencet next. Ya, kita next aja. Di sini ada tulisan input box A, delay. Nah, di sini nanti kita bisa mengatur delaynya. Umpama suara telat, suara ini channel A telat dari B, nah ini kita bisa setting. Tapi ini jarang terjadi untuk input, delaynya jarang terjadi. Oke, kita pencet next ulang, pencet next lagi. Nah, ada tulisan polarity. Ya, polarity ini yang dinamakan fase polarity atau invert, itu sama. Yang dimaksud polarity adalah antara kabel min dan plus dan ground itu akan bisa dibolak-balik. Jadi nggak usah bolak-balik dari kabel, kita bolak-balik dari sini, dari DLMS gitu. Umpama ada kabel yang kebalik, kita bisa bolak-balik dari DLMS ya. Ini caranya kita putar ini aja nih. Nah, ini jadi invert normal, invert normal ya. Kalau input ini berarti kita balik, min jadi plus jadi min, min jadi plus ya. Kalau gini normal. Kalau ini kita berarti inputnya dibalik, kabelnya min plusnya. Oke, kita udah mengenal polarity ya, udah tahu. Kita next ulang. Nah, gain ini adalah gain input. Jadi seberapa besar gain input yang mau pakai. Tapi lebih baik kita mainnya kan 0 dB aja ya, lebih enak. Jadi kita main standar aja ke 0 dB, kecuali kalau mixer kita error ya. Kalau mixer kita error, suara kecil pelan, baru kita mainkan gainnya input DLMS. Oke, next kita pencet lagi next. Ada EQ. EQ ini adalah equalizer ya, kita mau meng-EQ inputnya enggak gitu. EQ, PEQ, ini PEQ ini bisa dirubah jadi low ini titik perpotongan, mau naikkan batas dari low, frekuensi low kita mau naikkan seberapa ya, ini low.
terus ini frekuensinya yang mau kita naikkan, batas LPF nya berapa, terus gainnya mau dinaikkan berapa, slope-nya mau dinaikkan berapa. Tapi kalau untuk di input kita nggak usah diutak-atik aja sih ya. Untuk di input ini bagian input ya, ada PEQ, ini equalizer ya, ini equalizer semua. Oke, kita sekarang pencet skip dulu, kita keluar. Kita akan menyeting bagian outputnya aja. Jadi ini ada 8 output, jadi terserah kita mau pilih yang mana, channel yang mana yang mau kita jadikan high, mid, low, sub. Kalau saya biasa untuk 1-2 ini saya jadikan subwoofer, yang ini tak jadikan low ya, ini jadi mid high. Kalau ini jadi kontrol panggung, biasa saya begitu. Oke, gimana cara nyetingnya? Cara nyetingnya terutama kita tekan dan tahan. Kalau kita tekan sekali ini jadi mute, artinya di mute ya, ini nanti mati kalau di mute. Jadi kita harus tekan sekali lagi untuk melepaskan mute nya. Oke, kita mau nyetingnya kita tekan dan tahan, nah sampai nyala kuning. Oke, dan nyala kuning, kita kembali ke layar. Ini namanya kayak tadi, kita pencet next. Ini adalah source ya, dimana channel yang saya edit ini, channel 1 yang saya edit ini, saya mau masukin input berapa, input A, B, C, D. Jadi input ini ya, ini tuh mau saya kasih input yang mana gitu ya. Jadi kalau ini karena input saya main LR nya dari mixer itu masuk ke A dan B, ini main LR dari mixer A dan B, maka saya setting dari in A yang saya on kan, dan in B caranya on kan ya, ini kita putar aja nih ya, ini saya putar yang ujung. Nah, off atau on. Untuk menggeser ke samping ini pakai enter, ini enter nih ini. Nah, kita enter ke on apa off gitu, dan selanjutnya gitu ya. Oke, kalau sudah kita tentukan input dari channel 8 ini, kita ambil dari input A dan B, kita pencet next. Oke, di sini gain saya bikin tetap 0 dB, kita pencet next lagi. Polarity saya bikin normal. Oke, kita pencet next lagi. Ini delay belum saya atur, karena delay itu harus kita mengaturnya waktu di lapangan, seberapa telat suara antara bass, low dan midnya dan high, baru bisa kita menentukan delaynya. Oke, kita next, pencet next lagi. Di sini ada output box, dan di sini ada tulisan HPF seperti teori video yang teori itu ya, video yang udah saya kasih. HPF, high frequency filter, karena ini saya gunakan untuk subwoofer di channel 1, jadi untuk HPF saya pakai di 50. Kalau pengen mau naikkan atau menurunkan ya tinggal di putar ini ya, putar yang ujung ini. Ini kita mau jadikan berapa, mau 49, mau jadi 50 apa 60, enggak apa-apa gitu. Tergantung kemampuan dari speaker dan boxnya. Terus untuk filter, nah filter ini adalah slope-nya ya, ini slope-nya LR saya pakainya karena saya pingin sudutnya meruncing, jadi nggak melebar. Memang 50 ya 50 gitu.
makanya saya pakai link relay LR dengan slope-nya 24. Karena apa? 24 itu udah bawaan dari pabrik. Bisa untuk kita ganti ya, kita tinggal putar. Karena ini kan 1 2 3, berarti ini putarannya 1 2 3. 1 2 3. Nah, berarti yang ketiga ini yang kita putar untuk merubahnya 24 atau 48 18. Kalau saya biasa ke 24. Oke. Kalau ini sudah ketemu frekuensinya 50, filternya pakai link relay, slope-nya 24 ya. Jadi ini sudut kemiringannya ini saya bikin link relay dengan kapasitas 24 dB atau oktavnya, kenaikan oktavnya, jadi naik ya. Terus kalau sudah ini sudah kita tentukan, kita pencet next lagi. Oke, next. Di sini di sini ada LPF, low pass frekuensi. Jadi titik potong atasnya untuk subwoofer ini frekuensi saya taruh di 120 karena untuk box speaker saya mampu di 120, makanya saya potong di 120 aja untuk subwoofer. Terus untuk filternya saya ingin melebar ke low gitu, biar low-nya agak tebal dikit. Saya pakai ke BW atau butterwood ya. Untuk slope-nya ini ke butterwood, filternya slope-nya tetap 24 dB. Oke, udah mengerti ya. Ini frekuensi atas ya, LPF-nya. Frekuensi LPF yang itu low pass frekuensi atas 120. Ini untuk subwoofer. Nah, untuk PEQ, untuk equalizernya ini nanti terserah. Nah, ini untuk menaikkan batas frekuensi low-nya yang mau saya naikkan, tambah gainnya sampai 50 tadi ya. Jadi ini nah 50 sampai 120 ini saya pakainya low S. Ini bisa dirubah-rubah dengan cara kita menggeser ini ya. Kita mau jadikan low atau high. Karena ini subwoofer jadi saya pindah ke low. Nah, batas frekuensinya tadinya 120, harusnya ini saya naikkan ke 150. 150 karena apa? Pakainya butterwood. Butterwood kan dia agak melebar gini, ya kan? Agak melebar, jadi dia mampu ke 150. Saya naikkan 3 dB. Slope-nya saya naikkan 6 dB aja biar nggak terlalu tinggi. Kalau saya tinggiin nanti malah jadi hilang untuk 150-nya. Oke, ini EQ-nya. Jadi untuk yang lain PEQ-nya mau saya tebelkan ke frekuensi 80-nya aja nih. Ini equalizer kan. Oh, 80-nya mau saya naikkan. Nah, contohnya di equalizer ini tuh frekuensi 80 gitu ya. Istilahnya gitu. Ini untuk 80 ini mau saya naikkan. Nah, ini di sini. Ini 80-nya gainnya saya naikkan 4. Oktavnya ini melebar. Lebarnya mau saya bikin agak melebar, nggak meruncing. Kalau meruncing ini di 0. Jadi cara merubahnya ini masih di PEQ ya. PEQ kita pencet enter dulu. Nah, kalau enter ini baru berubah. Kita mau naikkan merubah yang ini oktavnya, tinggal yang ketiga. Nah, ini saya rubah. Kalau ini semakin menciut dia gitu. 86 80 ini 80 biar nggak terlalu melebar, saya runcingkan gini. Nah, ini turunkan jadi runcing. Tapi kalau ini pengen melebar gini ya kita tambahkan berapa oktavnya gitu. Ini gain untuk besar kecilnya. Oke, dan ini sama aja untuk PEQ lain. Jadi ini difasilitasi 5 equalizer ya. Terus ini untuk limiter. Untuk limiter ini untuk batas ambang dB yang dikeluarkan. Ini saya bikin 19 karena dia subwoofer, saya bikin 19. Untuk
AT-nya ini 50 milisecond. ATT itu maksudnya kecepatannya dia melimit ya, itu 50 detik milisecond ya. Terus relnya saya bikin 16. Oke, kalau ini udah, berarti ini udah selesai untuk settingan ini untuk subwoofer. Begitu juga untuk yang ini sama aja nyetingnya gitu. Kalau menjadi subwoofer ya settingannya seperti potongan tadi, titik perpotongan cross pointnya berapa gitu. Oke, kalau kita udah, kita bisa close. Nah, ini kembali ke normal lagi. Kalau kita exit ini normal. Oke, ini jadi kalau kita mau mute ya kita pencetin sini mute, jadi mati semua. Ini mute, nggak ada sinyal masuk. Tapi kalau kita buka ya kita pencet sini, ini kita buka. Oke, begitu. Ini satu channel, jadi semua sama, settingnya sama seperti tadi, cuma kita harus bisa menentukan batas HPF dan LPF nya sama slope nya mau dibikin berapa. Udah gitu aja, tergantung nanti suara kualitasnya. Kita sambil dengerin suaranya, kita bisa sambil nyeting di sini. Oke gitu, terima kasih dulur-dulur, matur suwun.